Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Di video ini, Ibu akan membahas tentang soal ulangan yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Eh, Secara keseluruhan, eh, hasilnya ternyata masih kurang memuaskan ya. Di beberapa kelas masih banyak yang harus mengikuti remedial. Untuk itu, Ibu ingin membuat sebuah video penjelasan tentang soalnya dari nomor 1 sampai dengan yang nomor terakhir ya. Silahkan diperhatikan baik-baik agar kalian bisa mengerjakan soal remedialnya dengan lebih baik lagi. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Di soal yang pertama, di sini pertanyaannya adalah what is the purpose of the text? Ya, kalian tahu apa yang dimaksud dengan purpose? Purpose itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah tujuan ya. Jadi nomor 1 itu menanyakan apa tujuan dari teks ini. Nah, ini kan teksnya dari Hana untuk Alia ya. Kemudian di sini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu untuk memperkenalkan dirinya kepada sahabat penanya yang baru. Begitu. Jadi kalau yang A, to show how to write a personal letter, itu kalau teksnya teks prosedur ya. Kalau yang C, to retell about Hannah's experience, itu kalau teksnya berbentuk recount. Dan yang D, to entertain the readers, itu biasanya teksnya berbentuk naratif. Sementara tujuan utama dari teks ini adalah untuk memperkenalkan diri, ya. Jadi memperkenalkan diri Hannah kepada Alia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, what is the first paragraph called? First paragraph. First paragraph itu artinya adalah paragraf pertama, ya. Jadi paragraf pertama itu berarti yang mana? Yang ini ya. Yang ini adalah paragraf pertama. Nah, ini disebutnya sebagai apa? Nah, kita lihat lagi ya materinya. Kalau dalam surat, untuk sahabat pena itu, bagian pertama itu disebut sebagai opening. Bagian isi itu disebut sebagai konten. Dan bagian penutup itu disebutnya sebagai closing. Jadi, untuk paragraf pertama, ini jawabannya adalah opening ya, atau pembuka. Oke, sekarang nomor 3. What is the main idea of the second paragraph? Oke, kalau tadi menanyakan paragraf pertama itu disebut apa? Sekarang dia menanyakan second paragraph. Second paragraph itu artinya adalah paragraf kedua ya. Jadi ini menanyakan main idea. Artinya adalah ide utama ya. Ide utama dari paragraf kedua itu apa? Oke, kita lihat paragraf keduanya. Oke. I guess I'd better tell you something about myself first. I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half-sisters, and I'm the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista. Nah, di sini yang paling banyak dibahas apa? Apakah tentang sekolahnya atau tentang apanya? Yang paling banyak dibahas ini tentang keluarganya ya. Jadi dia menceritakan dia punya berapa saudara dan juga ayah dan ibunya tuh bekerjanya sebagai apa ya. Jadi untuk ide utama paragraf kedua jawabannya adalah yang D ya. Hannah tells about her family ya. Untuk hobi, dream dan favorite subject itu ada di paragraf yang selanjutnya, bukan di paragraf yang kedua. Oke. Yang keempat, what was Hannah's father's job? Ini menanyakan dulu pekerjaan ayahnya Hana itu apa. Nah, ini juga ada di paragraf yang kedua ya. Nah, di sini ada jawabannya. My father was a barista. Ayah saya dulunya adalah seorang barista. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Oke, nomor 5, how many siblings does Hannah have? Ini menanyakan apa? Siblings itu artinya adalah saudara ya. Jadi berapa banyak saudara yang Hana punya? Tadi ini juga jawabannya masih ada di paragraf yang kedua. Dia bilang dia punya 2 brothers and 2 half sisters. Jadi dia punya 2 saudara laki-laki dan 2 saudara tiri perempuan. Jadi kalau ditambahkan itu 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. Jadi dia memiliki 4 saudara.
Oke, jadi jawabannya yang mana? Yang B ya, she has 4 siblings. Bagian nomor 6, what are Hannah's hobbies? Apa hobinya Hannah? Nah, kalau yang ini adanya di paragraf agak terakhir ya. Nah, di sini, I have lots of hobbies, I like music. Kemudian dia juga bilang, at school, I'm in the basketball team. And I spend most of, oh iya, di sini juga dibilang, I like sports ya, especially tennis and basketball. Jadi secara keseluruhan hobi dia itu adalah mendengarkan musik dan juga bermain tenis dan basket. Jadi yang mana yang paling tepat? Yang D ya, listening to music and playing basketball. Jadi kalian harus teliti ya membacanya. Untuk swimming dan playing football tidak disebutkan, cooking and baking juga tidak, playing tennis disebutkan tetapi dia tidak menyebutkan volleyball. Jadi yang paling tepat adalah yang D ya. Kemudian yang ketujuh, what is Hannah's favorite subject? Favorite subject itu artinya apa? Favorite subject itu adalah pelajaran favorit. Nah, yang ini ada di nomor berapa? Ada di paragraf yang ini ya. Paragraf ketiga. Oke, jadi dia bilang, my favorite subjects at school are art and geography. Jadi, pelajaran favoritnya adalah kesenian dan geografi. Dan yang tepat jawabannya adalah yang D, ya. Selanjutnya nomor 8, where does Hannah live? Di mana Hannah tinggal? Ini juga sudah disebutkan ya di paragraf yang kedua di sini ya. Kota yang disebutkan adalah Minneapolis, Minnesota, USA. Jadi dia tinggalnya di USA ya. Jadi di B. Bukan di C. Kalau Colorado itu nggak disebutkan, Paris juga tidak disebutkan ya, apalagi Bandung. Karena ceritanya Hannah ini orang Amerika. Kemudian nomor 9, why does Hannah write an email to Alia? Ini menggunakan why. Why itu artinya adalah mengapa ya. Mengapa? Jadi mengapa Hannah menulis email untuk Alia? Ya jawabannya karena dia ingin menjadi sahabat penanya Alia ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Untuk yang B, C sama D, ini yang C sama D tidak disebutkan ya. Sedangkan yang B ini kurang cocok untuk jawaban pertanyaannya. Jadi yang paling tepat adalah yang A ya. Karena dia ingin menjadi sahabat penanya Alia, maka dia menulis sebuah email untuk Alia. Begitu. Nomor 10, how old will Hannah be in the next 4 years? How old itu artinya menanyakan umur ya. Jadi berapa umur Hannah in the next 4 years. Jadi 4 tahun lagi. 4 tahun lagi berapa umurnya Hannah? Nah, kita lihat dulu sekarang umurnya Hannah berapa. Ada di paragraf kedua ya, I'm 16 years old. Saya berumur 16 tahun. Jadi, kalau 16 ditambah 4 tahun lagi berarti jawabannya adalah yang D ya, 20 years old. Jadi 20 tahun gitu. Selanjutnya nomor 11, why do you think Hannah would like to be a park ranger? Mengapa menurutmu Hannah ingin menjadi seorang park ranger? Park ranger itu kan ini ya, profesinya kayak menjaga hutan gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, because she likes geography. Karena dia suka geografi, jadi mungkin dia ingin menjelajah atau ingin adventure gitu ya di sebuah hutan gitu untuk lebih mendalami lagi ilmu geografi yang dia punya gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian nomor 12, when Alia replies the letter, which sentence will she use in the beginning of her letter? Jadi ketika Alia membalas suratnya, kalimat apa yang akan dia gunakan in the beginning? Beginning itu artinya adalah di awal ya. Jadi awal suratnya Alia kira-kira akan seperti apa? Nah, berarti ini menanyakan openingnya ya. Atau bagian pembukanya. Yang mana yang paling tepat? Itu yang A ya, karena di bagian opening itu biasanya dia ada greetingnya, ada hello Hannah, kemudian ada kata-kata I'm so happy to receive your email. Saya sangat senang menerima email dari kamu. Let me introduce myself. Nah, ini juga dulu sudah Ibu ajarkan ya. Jadi, untuk memperkenalkan diri kalian bisa menggunakan kalimat let me introduce myself. Untuk bagian B, C sama D ini lebih cocoknya kalau digunakan dalam bagian konten ya, atau di tengah-tengah. Sementara di beginning atau di awal itu harus menggunakan yang A, yang ada
openingnya ya. Oke, sekarang ke nomor 13 sampai nomor 20 ini berkaitan dengan pronoun ya. Jadi kita lihat soalnya, Roni is a student in Garawangi High School, bla bla bla, likes English and Math. Ini menceritakan tentang Roni ya. Jadi Roni itu adalah seorang siswa di Garawangi High School, di SMA Garawangi. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan subjektif pronoun ya. Ingat kalau subjektif pronoun itu letaknya dia di awal kalimat dan juga sebelum kata kerja. Nah, ini kan ada kata kerja likes ya. Likes itu artinya suka, maka kita membutuhkan subjektif pronoun. Nah, subjektif pronoun di sini yang mana yang paling tepat? Kita lihat di sini sedang membicarakan Roni. Roni adalah seorang siswa di SMA Garawangi. Roni itu adalah nama laki-laki biasanya ya. Jadi kalau dia laki-laki itu harus menggunakan kata he ya, seperti yang ada di sini. Nah, di sini subjektif untuk dia laki-laki adalah he ya. Selanjutnya yang nomor 14, would you like to introduce bla 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 to your friend? Maukah kamu memperkenalkan titik-titik ke temanmu? Nah, kalau di sini kan ada kata introduce, itu kata kerja ya, artinya memperkenalkan. Kalau yang letaknya setelah kata kerja, itu membutuhkan objektif pronoun ya. Yang termasuk objektif pronoun dari sini adalah yang a, yang me ya. Jadi, maukah kamu memperkenalkan saya kepada temanmu? Itu yang a, yang cocoknya ya. Yang I itu masih berbentuk subjek, you juga subjek, they juga subjek ya. Jadi yang cocoknya yang A. Kemudian nomor 15, I have a good friend. Saya punya seorang teman baik. Bla bla bla, name is Sarah. Nah, di sini name itu adalah kata benda. Jadi di sini membutuhkan possessive adjective ya. Jadi ini lagi menceritakan sahabat baik. Sahabat baik itu namanya adalah Sarah. Nah, Sarah itu kan perempuan ya. Jadi, kata yang cocok untuk melengkapi kalimat ini adalah her. Jadi, her name is Sarah. Namanya adalah Sarah. Begitu ya. Kemudian nomor 16, the red book is. Nah, kalau yang ini membutuhkan possessive pronoun. Jadi, ini tidak ada kata benda di belakangnya ya. Karena kata bendanya sudah ada di sini. Nah, maka untuk possessive pronoun yang cocok di sini adalah yang A ya, mine. Kita lihat ya. Nah, di sini posisi pronoun itu mine. Untuk her itu objek ya, him juga objek, you juga objek. Jadi yang cocok adalah yang possessive pronoun yang A ya. Kemudian nomor 17, Dini likes cats. She has 3 cats in bla 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 house. Nah, ini juga sama, ada kata house. House itu adalah kata benda. Jadi di sini dia membutuhkan possessive adjective ya. Dini menyukai kucing. Dia memiliki 3 kucing di rumahnya. Dini itu adalah seorang perempuan ya. Jadi kalian harus memperhatikan apakah yang disebutkan itu perempuan atau laki-laki karena akan mempengaruhi pronoun atau kata ganti yang digunakan ya. Nah, karena Dini itu adalah nama perempuan, maka yang cocok adalah kata her ya. Oke, selanjutnya where do you live? Bla bla bla, live in Indonesia. Di mana kamu tinggal? Titik-titik tinggal di Indonesia. Nah, di sini kan Ari bertanya kepada Bimo, di mana kamu tinggal? Pasti Bimo menjawabnya saya ya, bukan kamu. Saya tinggal di Indonesia. Jadi yang cocok adalah yang C ya. I live in Indonesia. Kemudian yang nomor 19, Cindy, what is your dream? Nita, blah blah blah, dream is to be a teacher like my mother. Nah, apa impianmu? Titik-titik. Impian titik-titik adalah untuk menjadi seorang guru seperti ibu saya. Nah, ini kan menanyakan your dream ya, impianmu. Pasti jawabnya adalah impian saya. Impian saya adalah menjadi guru seperti ibu saya. Maka jawabannya yang cocok adalah yang B ya, my. My dream is to be a teacher like my mother. Oke, selanjutnya Helmi is my friend. I like blah 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 because he is a smart boy. Helmi adalah teman saya. Saya suka titik-titik karena dia adalah anak yang pintar. Nah, di sini Helmi adalah nama laki-laki ya. Kemudian di sini ada kata kerja like, maka kita membutuhkan di sini objektif pronoun.
Ya, jadi di sini yang cocok adalah yang A, him, karena objektif pronoun untuk laki-laki itu menggunakan him ya. Jadi I like him because he is a smart boy. Oke? Ibu harap kalian bisa memahami ya untuk bagian A. Selanjutnya kita ke bagian B. Di sini berbentuk surat ya. Diawali dengan Dear Sophia, Hi Sophia, how are? Kalimat yang cocok adalah you. Ya, how are you? Ini menanyakan kabar. Jadi, bagaimana kabarmu hari ini? I hope this letter finds you well. Well itu artinya sehat ya atau baik-baik saja. Jadi saya harap ketika menerima surat ini kamu dalam keadaan sehat. Ya, oke. Kemudian I found bla 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 profile. Nah, ini profile itu kan kata benda ya. Jadi di sini membutuhkan possessive adjective your. Jadi saya menemukan profilmu dari komunitas penpal. Kemudian I write to you because I saw that you like watching movies and listening to music. Bla 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 have the same hobbies. I like it too. Saya menulis kepada kamu karena saya lihat kamu juga suka menonton film dan mendengarkan musik. Kita punya hobi yang sama karena saya juga suka itu ya. Jadi kita di sini membutuhkan kata we. Artinya adalah kita. Pronoun untuk kita ya. Kita memiliki hobi yang sama. Selanjutnya let me nomor 5 ini sering dipakai ya kalimat ini. Let me introduce myself first. Biarkan saya memperkenalkan diri. My name is Diana and I'm 15 years ya. Nama saya adalah Diana dan saya berumur 15 tahun. Jadi di sini kata yang cocok adalah years ya. 15 years old. Artinya berumur 15 tahun. Kemudian I school. Nah, di sini harus membutuhkan kata kerja attend ya. Masih ingat apa artinya attend? Kita lihat ya. Di sini arti kata attend adalah bersekolah atau kuliah. Jadi di sini saya bersekolah di SMAN 1 Garawangi. Kemudian I'm majoring in science class. Saya masuk ke kelas IPA ya. My school is big and I really enjoy going there. Sekolah saya besar dan saya sangat suka bersekolah di sana. Kemudian I have one bla 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 and two bla bla bla. Nah, ini biasanya menceritakan tentang apa? Di sini ada kata siblings. Siblings itu adalah saudara ya. Jadi ini berkaitan dengan saudara. Di sini kan ada Jenny, nama perempuan ya, kemudian Doni dan Bobby, nama laki-laki. Jadi di sini harus menggunakan saudara perempuan dulu ya. Jadi saudara perempuannya 1 dan saudara laki-lakinya 2. Jadi I have one sister and 2 brothers. Ingat ya kalau dalam bahasa Inggris kalau ada S-nya di belakang seperti ini, itu artinya adalah untuk sesuatu atau orangnya tuh lebih dari 1 begitu. Di sini kan Doni dan Bobby lebih dari 1 ya, jadi harus menggunakan S, 2 brothers. Tapi kalau cuma 1, one ya, jadi harus tidak usah menggunakan S di belakangnya. Kemudian I'm very close to, saya sangat dekat dengan, ini harus menggunakan kata them ya, mereka. Jadi di sini merekanya itu merujuk kepada si Jenny, Doni dan juga Bobby gitu. Sometimes we fight, kadang-kadang kami bertengkar, but we always make up soon. How about you? Do you have any siblings? Ya. Kadang-kadang kami bertengkar tetapi kami segera berbaikan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu punya saudara juga? Kemudian, anyway, we also have one pet in bla 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 house. Nah, ini lagi membicarakan kami ya. Kami itu adalah si Diana dan juga saudara-saudaranya. Nah, maka di sini kita membutuhkan kata our. Our itu artinya adalah kita untuk possessive adjective ya. Jadi, kami juga memiliki satu hewan peliharaan di rumah kami begitu. It is a cat named Cookie. It has white and black fur. I love it. Nah, kemudian di sini kita harus menggunakan kata it lagi ya, karena lagi membicarakan tentang Cookie.
Cookie itu kan seekor kucing ya, a cat. Nah, jadi ketika kita membicarakan selain orang, itu kita membutuhkan subjek it, ya. Kemudian, do you have a pet too? Apakah kamu juga punya hewan peliharaan? Kemudian, nomor 13, I like watching action movies. Saya suka menonton film action. Bla bla bla. Favorite movies. Nah, kan ini lagi membicarakan film favoritnya Diana ya. Jadi kita harus menggunakan kata my. Jadi, film favorit saya adalah The Avengers and Spider-Man. I'm also into Korean music. Masih ingat apa artinya into? Into itu artinya adalah suka ya. Jadi saya juga suka musik Korea. I listen to many groups, but my favorite group is BTS. They just released a new song, right? How do you like it? Ya. Kemudian, my mom just called me. I gotta go. Bye for now. I look forward to. Ini harus menggunakan kata hearing ya. Artinya adalah mendengar kabar lagi. Jadi, aduh, mama saya baru saja memanggil saya harus pergi untuk udahan dulu ya gitu. Kemudian saya I look forward to itu artinya saya menunggu surat balasan dari kamu ya. Kemudian di bagian akhir itu biasanya ada kata cheers ya. Waktu itu Ibu sudah memberikan materinya kan di praktis 3 ya. Jadi di bagian akhir itu kalian bisa menggunakan kata cheers atau kalian bisa menggunakan kata sincerely, best regards, warm regards, dan lain-lain. Ya, di sini karena ada pilihannya cheers, maka kalian bisa menggunakan kata cheers di akhir ya. Begitu. Jadi ini sudah kepake semua ya. Dan Ibu harap kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu. Untuk yang remedial, silakan pelajari lagi materi tentang email, surat, dan juga tentang pronoun. Dan kerjakan remedialnya sebaik yang kalian mampu ya. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.